mensoleh dulu mensoleh takib semua orang itu kali mempah dalam setiap pahlun kemis main sekat ya absa abut. Jadi kalau soleh dulu hidup lagi ya masuk akal lah. Karena apa? Gurunya Raden Rahmatullah. Kalau soleh sekarang mohon maaf kak deh ya. Jadi kalau sudah mati nggak bisa bangkit lagi. Biar tetangganya tidak lari ke sana kemari. Paham? Di sebelah barat, kamu jalan barat laut di sana boleh. Di sini agak nyelkit. Mudah apa dah bahasa saya? Bahasa nyelkit ya. Apa terkepet? Untuk kepet rapuh. Oh, terkipit. Ku tahu kaki aja pengen ngomong aku ada. Mungkin jadi dengan kibah sudah waktu mana apa? Oh terkepit bukan? Jadi tahu sampai terkepit itu. Ada memang bahasa Madura itu tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi saking kayanya bahasa Madura sampai ada yang tidak ada bahasa Indonesia. Apa? Nyapu? Gak ada. Ada sahabat yang nyaput kehidupan, ada nyapu dia ada bahasa Indonesia. Yang kedua, cudu. Cudu itu gak ada bahasa Indonesia. Betul. Aku cudu bahasa Indonesia. Jodoh. Bener model bu. Kok mau dipijat di kaki cudu? Saya kalau pijat sama kamu jodohan di anak apa ya? Jadi jodoh itu tidak ada bahasa Indonesia. Khusus orang Madura saja yang ngerti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Dan salah satu ciri orang itu baik, orang itu mencintai perbuatan baik. Sebagaimana Imam Ibnu Malik menyatakan, walubatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu falyuqas man yuqal. Jadi cinta kepada kebaikan menunjukkan bahwa kita itu adalah bagian dari orang yang baik. Mudah-mudahan kita baik menurut Allah dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah, sehingga semua yang hadir termasuk ahli surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita minat zulumati ilan nur, dari alam gelap gulita dibawa ke alam yang terang benderang. Yang kata ulama yang dimaksud gelap itu bukan karena di zaman Rasul belum ada PLN, bukan. Yang dimaksud gelap al-jahlu, kebodohan. Yang dimaksud terang adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Sehingga ilmu itu persis seperti lampu. Dengan adanya ilmu manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana adanya lampu bisa membedakan antara yang hitam dengan yang putih. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat, beliau sebagai menantu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Diingat-ingatlah kelurahan Dul ya. Jadi saya tanya di dalam, di sini desa apa kelurahan? Kelurahan. Apa namanya? Pendek yai, kelurahan Dul. Saya jawab, abu makin pandek munaf Dul je bahaya. Tak usah lanceng, munanya madul je banyak online makin pandek. Diingat-ingat wahai kelurahan Dul dan sekitarnya dan seluruh hadirin hadirat, Sayyidina Ali pernah menyatakan, an-nasu niyamun, manusia itu hidup di dunia sebenarnya tidur. Fa idza matu intabahu, baru ketika manusia itu mati,
maka intabahu, pada saat itu sebenarnya dia terbangun dari tidur yang panjang. Nih tidur ini, semuanya tidur. Artinya kalau manusia ini tidur, semua aktivitas, semua perbuatan kita, semua yang kita miliki itu hanyalah mimpi. Lah karena kita tidur, banyak mimpinya macam-macam. Ada yang bermimpi menjadi menteri, mimpi. Ada yang bermimpi jadi pejabat, mimpi. Ada yang bermimpi jadi penceramah, juga mimpi. Artinya setiap mimpi itu belum tentu ada yang menjadi kenyataan, namanya juga mimpi. Mimpi yang kenyataan dibawa sampai bangun itu cuma 2. Selain itu tidak ada yang kenyataan. Kalau ada orang tidur mimpi menemukan uang, setelah bangun uangnya tidak ada. Hanya ada 2 mimpi yang kenyataan itu. Yang pertama, mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqdah. Orang yang melihatku dalam keadaan tidur, dalam mimpi, dia benar-benar melihatku dalam keadaan terbangun. Artinya mimpi bertemu Rasul beneran. Yang kedua, mimpi yang beneran itu adalah mimpi pipis. Benar-benar mimpi aku mimpi orang kuat. Masuk belum lagi. Apakah ente ini betul-betul kalian? Ilmu perasaan kok kang anak kapan ngiding haram makin tengah banjir ke. Jadi manusia itu hanya bermimpi. Semua yang kita miliki, semua yang jadi jabatan kita, semua yang kita lakukan mimpi. Apakah ia akan dibawa ke dalam kubur? Apakah ia akan dibawa mati? Nah, di sini ada 2 mimpi yang dibawa ke dalam kehidupan akhirat. Ada mimpi baik akan dibawa, ada mimpi buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Mudah-mudahan yang hadir termasuk orang yang bermimpi bertemu Rasulullah, mimpi baik menjadi kenyataan sehingga kita mimpinya baik di dunia dan kebaikan itu bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu. Allahumma. Makanya orang itu mati baik atau tidak itu ada tandanya. Matena bagus napa punten, mati baik dan tidak itu ada tandanya. Pada malam hari ini saya akan kemukakan apakah kita mati dalam keadaan baik atau tidak. Ada tanda-tanda orang itu mati husnul khatimah atau tidak, dia selamat atau tidak, itu ada tandanya. Likulli syai'in alamah, setiap sesuatu itu ada tanda. Yang pertama, bagaimana kita diketahui bahwa kita itu matinya dalam keadaan baik dan kita setelah masuk ke dalam kubur itu mendapatkan rahmat dan nikmat Allah. Kata Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama, orang itu diketahui bahwa dia itu matinya dalam keadaan baik dan nanti akan mendapatkan nikmat di alam barzakh, di alam kubur. Ada tanda yang ditandai dengan hari. Lalu Imam Ghazali menyebutkan salah satu hadis Rasulullah dawuh, man mata yaumal jumu'ah kataballahu lahu ajra syahid wa waqa fitnatal qabr. Barang siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, maka oleh Allah akan diberi 1000 pahala orang syahid dan akan dijaga dari fitnah kubur. Hadis yang senada dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. Anas bin Malik menyatakan yurfa'ul adab amman mata yaumal jum'ah aw lailataha. Orang yang mati malam Jumat atau siang di hari Jumat, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Saya pernah menemukan keterangan, kalau tidak keliru, dalam kitab Balaghatul Tullab karangan Asy-Syaikh Taifur Ali Wafa Sumenep, beliau pernah menyatakan kalau ada orang mati malam Jumat atau siangnya di hari Jumat yang tidak bertemu dengan malaikat mungkar nakir, bukan cuma malam Jumat dan hari Jumat saja, tapi sampai hari kiamat dia tidak disiksa di dalam kubur sama sekali. Allahumma amin. Ingin nggak pingin mati hari Jumat? Ingin nggak pingin mati hari Jumat? Leku bu. Maksudnya mana apa bu? Kalau mati hari apa bu? Leku. Mudah-mudahan nggak mati besok, mudah-mudahan masih panjang umur. Amin. Matinya kapan-kapan, tapi mudah-mudahan hari Jumat. Itu saking mulianya hari Jumat, gitu. Makanya dulu sampai ada lagu hari Jumat, hari mulia, terkabulnya sebagian doa, dan juga tibanya hari kiamat akhir masa.
Asik betul apa karena lagu Pak asik memburu ayat gila tak macam Allah ya. Itu lagunya Ida Laila. Dulu tuh kalau lagu bagus didengarkan ya, meskipun lagu itu ada nasihat. Bila engkau berbicara lain di mulut lain di apa ngerti dulu meskipun lagu cinta itu tidak sensitif berulang-ulang kali hari waktu wakaf itu saking baiknya malam Jumat itu orang yang mati malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Malam Jumat itu jangankan mati, apalagi seperti sampean malam ini ngaji tidur bersama keluarga saja. Kalau malam Jumat kata santri itu persis seperti membunuh 70 orang kafir. Kalau malam Jumat itu kalau satu kali, kalau satu malam 2 ronde 140 tumpes mereka mumpah semalam telo kali 210 mereka pina mati mumpah semalam 4 kali beli karo mereka pina si mati magi selaki kelengar itu saking hebatnya malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat itu perbanyak kita membaca amalan-amalan khusus yang Jumat besok. Kalau sesudah sholat Jumat maka posisi kaki dari tasawuf akhir jangan dirubah dulu, lalu membaca Al-Fatihah 7 kali. Keterangan ini ditulis oleh As-Sayyid Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin dari hadis baginda Rasul. Orang yang sholat Jumat posisi kaki tasawuf akhir belum dirubah, lalu dia baca Fatihah 7 kali, baca kulhuh 7 kali, tapi diselesaikan, jangan kulhuh atau Pak kasih cek sudah dinah. Baca Fatihah 7, baca kulhuh 7, baca Al-Falaq 7, baca An-Nas 7 kali, maka orang itu akan diampuni dosanya dari Jumat kemarin sampai Jumat sekarang. Walau misla zubdatul bahr, sekalipun dosanya bagaikan buih di lautan. Amin Allahumma amin. Setelah itu baru ditambah dengan salah satu doa, yang doa ini katanya dibuat atau doa ini dikarang oleh Al-Imam Abu Hani. Imam Abu Hani itu terkenal dengan sebutan Al-Imam Abu Nawas. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi menyatakan bidhammin nun ay Abu Nawas waliyun min awliyaillah. Abu Nawas itu yang menciptakan doa atau mengarang doa Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Saking pintarnya Abu Nawas sampai doa ini kata ulama mengandung berpolitik kepada Tuhan. Tak kung pengira dia politik di Abu Nawas. Karena doa ini maknanya Ilahi lasdulil firdausi ahla, ya Allah lasdulil firdausi ahla, saya kalau masuk surga Firdaus gak cocok, jadi saya gak mau masuk surga. Tapi wala aqwa ala naril jahim, namun kalau masuk neraka saya gak kuat, tambah repot. Masuk surga tak pantas, masuk neraka tak aku. Akhirnya kata Abu Nawas, saya tidak minta surga juga tidak minta neraka, cuma satu yang saya minta, fahabali taubatan waghfir dhunubi, saya hanya minta ampunilah dosaku, fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena engkau yang maha mengampuni dosa-dosa besar. Ibu tadi tulisan ada mau orang ini masuk surganya. Nah, orang setelah Jumat yang baca Ilahi las 5 kali, maka kata ulama mata ala imanin bila syakin, orang itu akan mati husnul khotimah tanpa ada keraguan. Jago angguan baca kan bagi dia minta baca percuma jangan bertanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Makanya sampai masyhur riwayat Abu Nawas itu sampai bisa apa itu malaikat itu dibodohi sama Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu ketika mau mati berpesan, saya kalau mati jangan pakai kain kafan warna putih, pakai coklat atau hitam.
mati pakai coklat atau hitam. Nyampe dalam kubur, malaikat itu datang. Ya fulan, marrabbuka. Sebentar malaikat, kalau kain kafannya sudah warna coklat, ini yang mati paling lama. Ini di samping saya putih semua ini. Ya putih kapita ini. Yaitu ada sahabatnya Abu Nawas bermimpi, ditanya, Abu Nawas jawab seperti itu. Kamu kok bisa? Kata Abu Nawas, saya punya satu amalan yang diterima oleh Allah. Kalau kau atau kalau sampian ingin tahu apa amalan yang saya baca, silahkan lihat di bawah bantal. Ketika dilihat di bawah bantalnya Abu Nawas, ternyata ada tulisan, Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahil fahabali taubatan wa firmunufi fa innaka ghafirun bil adil. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Jadi ada orang mati itu ditandai bahwa dia orang baik, dia tidak mendapatkan siksa kubur, ditandai dengan hari. Cuman kata ulama, kalau ada orang meninggal dunia tidak pada malam Jumat atau siangnya hari Jumat, jangan sampai berprasangka bahwa dia celaka, karena tandanya kebaikan bagi orang mati itu bukan cuma ditandai dengan hari, ada tanda-tanda yang lain. Ini yang pertama, metem mojak bagus semata, kok tahu bahwa dia itu husnul khatimah? Etan dari kelaban sebenah ada jum, otabe mandem jum. Kata Al-Imam Ghazali, bisyartil iman, dengan syarat matinya membawa iman. Kalau orang kafir meskipun mati hari Jumat tidak masuk ke hadis ini. Makanya di hadis tadi bisyartil iman, syaratnya harus iman untuk bisa selamat mati di hari Jumat. Yang kedua, kok tahu bahwa yang mati ini selamat, yang mati ini mendapatkan nikmat Allah? Ada tanda-tanda dari jenazah itu sendiri. Rasulullah dawuh, irqabu mautakum salasa. Kalau ada orang mati di antara kalian, coba perhatikan 3 hal dari jenazahnya. Yang pertama, irkul jabin, dahinya berkeringat, persis dahi saya sekarang ini, nggak ada tisunya. Ada orang mati berkeringat, lakukan karena gini sih banyak itu kucuk cerah-cerah ini belum, ini kemudian kita usah turun kan jadi cerdas main. Saya itu punya penyakit cerdas cermat ya. Jadi kalau minum terlalu banyak harus bolak-balik kamar mandi. Langkong ya doa kita bentar aja lah. Oh murna maksudnya kok tahu mayit ini baik? Bagaimana kita tahu ini husnul khatimah? Kata Nabi, tanda-tanda orang husnul khatimah dan matinya mendapatkan rahmat Allah, irkul jabin, dahinya berkeringat, sudah mati tapi ada bintik-bintik keringat di dahinya, ini menunjukkan husnul khatimah. Ini ada hadisnya. Keterangan ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zain. Jadi bisa dilihat keterangannya secara langsung dalam kitab Nihayatul Zain karangan Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Yang kedua, darful ain, mengalirnya air mata, sudah mati tapi jenazahnya mengalirkan air mata. Ini tandanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wantisarul munqarib, hidungnya membesar, pakum beban mati elo. Lho, gue enggak. Ini ketak di saya kemarin buki. Maksud ketak di saya juga baik gua malah bebenang. Lo bisa kapan mati pakuncung perkon lagi. Jadi ketika mati kok hidung membengkak membesar, tapi bukan karena di rapid test antigen ya. Memang kini pakai edong ini tapi di rapid test antigen ini kejar racun. Di bulan ini tidak ada nih. Itu pengen semangat ini ke Maharaja Lowo. Ayo jemput nggak nak sempurna. Oh. Itu tandanya mendapatkan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mati kata Rasul, ilqabu mautakum salasa. Coba dilihat mayitnya. Kalau ada dari ciri-ciri yang 3 itu,
berarti dia husnul khotimah. Allahumma amin. Namun kata ulama, kalau ada orang meninggal dunia ternyata tidak ada tanda yang tiga, kita tidak boleh berprasangka orang ini buruk. Oh, dia mampu ngicuan rebe. Umpama setelah mati lalu tidak berkeringat, tidak mengalir air mata, dan hidungnya biasa saja, lalu kita bilang tompes mata dia, nggak boleh. Bisa saja orang ini sudah di surga, tapi oleh Allah itu tidak ditampakkan tanda kebaikannya. Karena apa? Karena dia punya dosa yang tampak pada manusia. Karena kalau pendosa itu selamat diampuni Allah, lalu tanda surganya ditampakkan, tetangga bilang munda ini itu erbebe kenapa ya? Begitu masuk surga. Akhirnya orang berprasangka bahwa perbuatan buruk bisa memasukkan ke surga. Makanya oleh Allah, kalau ada orang pendosa tidak ada tanda-tanda kebaikan, belum tentu dia celaka. Bisa saja dia ahli surga, cuman tanda-tanda kebaikannya oleh Allah ditutupi agar orang lain tidak mempunyai prasangka bahwa kejelekan bisa memasukkan ke surga Allah. Seperti seorang perempuan Bani Israel, dia pelacur, diceritakan oleh Rasulullah. Tapi ketika dia pulang dari tempat pelacurannya menemukan anjing, dia mengeluarkan lidahnya karena kehausan, mau masuk sumur, anjing itu tidak bisa. Dibukalah sepatu pelacur itu, lalu mengambil air dengan sepatunya, dikasih minum anjing itu, diampuni oleh Allah. Semua tetangga masih bilang ahli neraka, semua tetangga membenci perempuan ini, sementara di hadapan Allah perempuan ini sudah ahli surga. Makanya tidak boleh mempunyai prasangka buruk kepada orang yang pernah melakukan keburukan, apalagi yang tidak pernah. Nggih? Jadi kalau ada orang itu harus husnudzon, berbaik prasangka, baik pada orang mati atau hidup. Seperti apa ya yang namanya Ustaz Khalil? Bilang saja tampannya luar biasa, meskipun tidak pernah tahu. Alhamdulillah setelah tahu baru percaya. Oh, jadi seperti ini yang namanya Khalil Yasin. Itu mau cerita ngaji, kok ada tantar sekali dong. Ini yang kedua. Yang pertama ditandai baik itu dengan hari. Yang kedua ditandai dengan apa? Keadaan badan. Yang ketiga, kok tahu bahwa mayit ini baik? Kok tahu dia ahli surganya Allah? Apabila ada orang meninggal dunia, lalu ada anak-anak keturunan-keturunannya yang mendoakan orang yang mati ini. Ada orang meninggal dunia, dia tidak mati hari Jumat. Ada orang meninggal dunia, dia tidak ada tanda keringat di air matanya, tidak meneteskan air mata, dan hidungnya tidak mengembang. Apakah dia celaka? Kalau ada anak-anak keturunannya, ada keluarganya yang mendoakan orang yang mati ini, orang yang mati ini berarti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyatakan? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah tadkhulu fi quburiha bidunubin kaljibal wa takhruju min quburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahlakatil amwat. Ada orang yang mati membawa dosa, dosanya saking banyaknya bagaikan gunung, tapi setelah bangkit dari alam kubur dosanya tidak ada sama sekali, pahalanya yang menjadi banyak. Aina li hadza ya Rabb, dari mana ini? Bidu'ail ahya, inilah berkat doa anak-anakmu yang dulu sekolah di madrasah Al-Barokah. Inilah anak-anakmu yang dulu diajari Al-Fatihah, sehingga semua dosa orang tua diampuni oleh Allah ketika ada anak yang tahu ilmu agama dan mendoakan orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita begini seperti yang kita maksud ini. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Meskipun sekarang di Madura itu ada yang berpendapat mengirim Fatihah, mengirim tahlil itu tidak sampai kepada mayit. Ada yang bilang seperti itu. Saya kalau ceramah di Madura saya bilang, kalau ada yang menyatakan tidak sampai pahala, saya pernah ditelepon sama orang Malaysia, Kiai, saya ngisi pulsa, coba dilihat HP-nya apakah sudah masuk. Saya lihat ternyata HP saya berisikan pulsa 50.000. Pulsa dikirim dari Malaysia ke Madura 50.000 nyampe. Masa baca Yasin sama kulhu ke dalam kubur tak ada Pak? Masa Pak malaikat kalah ke pulsa? Ya sudah sadar apa? Ini mungkin dia main kalah-kalah. Nanti kalau mau bahas ayat dalil banyak loh. Kenapa saya kok tidak langsung bilang? Kalau saya bilang kolah, itu nanti malah yang di bawah nggak paham, nyampe ke rumah ditanya nggak ngerti. Apa kata Kiai? Tahu Kiai apa itu?
Kalau kayak nggak jadi kalau main rasional saja, mumpah bener ngucap Fatihah tak depak, ni Fatihah tak depak, cek dengan pulsa boleh depak, masa malaikat tak depak. Bahkan dulu Gus Dur pernah ditanya, Gus, orang ngirim Yasin, ngirim Fatihah ke alam kubur yang sudah meninggal itu nyampe apa tidak? Nyampe. Kok tahu Gus? Setiap saya ngirim Fatihah gak pernah dikembalikan. Tak usah anak santai, tak usah. Karena di Madura itu dalil ayatnya yang dinyatakan itu adalah wa'allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak bisa menerima pahala kecuali dari apa yang ia kerjakan. Ini ayatnya. Dibacakan ayatnya, yang di bawah mengguk-mengguk. Pokoknya nanti kalau ada aliran-aliran yang menyatakan hal seperti ini, meskipun surbannya seperti Batman, jangan dipercayai. Ayat ini dipotong, diambil ujungnya tuh. Kalau cuma ujungnya kan nggak enak, Mbak ya. Ayat maksudnya. Oi, Quran, oi. Kalau udah cerdas sungguh itu Pak kering apa? Ayat ini panjang. Am lam yunabbah bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizara ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'ah. Ini ayat yang lengkap. Jadi ayat ini bukan untuk umat Nabi Muhammad, tapi untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Dipotong lalu diberikan kepada umat dan dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menerima pahala kalau tidak mengerjakan sendiri. Karena ayat untuk umat Nabi Muhammad bukan ini kata Ibnu Abbas, tapi ayat walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Nah ini ayat yang untuk umat Nabi Muhammad, bahwa umat Nabi Muhammad itu bisa mengirim atau memberikan pahala yang ia lakukan kepada orang lain. Jelas ini? Ya ayo boleh jelas. Terus lanjut. Tidak pernah dibatang di negara ibu. Lanjut. Adapun ada ulama yang khilaf, tetapi ulama ada yang khilaf, termasuk Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwa pahala tidak bisa dikirimkan ke orang yang mati. Nah, perkhilafan itu hanya pada 3 perkara. Ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti ada yang berpendapat pahala itu tidak sampai ke dalam kubur, ulama khilaf. Salah satunya yang berpendapat Imam Syafi'i. Lah, kekhilafan itu dalam 3 masalah saja. Selain 3 itu ulama agak ikhtilaf. Yang pertama, ulama yang menyatakan pahala itu tidak sampai kalau yang mengirimkan pahala itu bukan anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri, ulama ittifaq, ulama sepakat pahala itu sampai. Karena apa? Ada hadis Rasulullah, tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Kalau anak membaca Quran, maka kalau ke orang tua itu gak pakai khususan, tetap nyampe. Karena dulu anak itu bisa ngaji karena orang tua yang mengajarkan ngaji. Kan dulu kita ngaji gara-gara orang tua ya. Dulu diajari ngaji, dibaca Quran, dibaca dicoba, didong maku, a i u, baca berba, ngeceri, ngepes buta, coba bertabe, buta. Itu yang ngajari siapa? Yang ngajari orang tua. Meskipun pakai perantara guru. Makanya setiap anak melakukan kebaikan itu pahalanya nyampe kepada orang tua. Oke? Makanya usahakan punya anak itu tahu syariat Islam, usahakan anak kita tahu ngaji. Setiap anak kita melakukan kebaikan, pahalanya akan mengalir kepada orang tua setiap saat, setiap waktu. Yang penting anak kita ditanami ilmu syariat, ilmu agama Islam. Kita doakan anak-anak kita ini. Ente kono. Itu mau apa nak? Amin. Anak-anak kita jadi anak-anak yang pandai ilmu syariat Islam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Caranya bagaimana anak kita agar pandai ilmu agama? Jadi masukkan ke pondok-pondok pesantren, madrasah. Bagaimana ilmunya biar manfaat? Kalau ilmu ingin manfaat, saya ceritakan di setiap pengajian di pondok pesantren dan madrasah, tidak boleh, tidak harus ada
syarat yang dipenuhi. Syarat yang paling pokok, setiap santri harus menjaga tata krama akhlak kepada kiai. Insya Allah meskipun sedikit ilmunya akan barokah. Dulu di Jawa Timur itu ada ulama sampai sekarang jadi waliullah. Beliau ini adalah santrinya Sunan Ampel. Ada kiai namanya Kiai Soleh. Ada satu lagi namanya Kiai Son Haji. Kiai Soleh, Kiai Son Haji ini dua ulama waliullah. Kenapa? Satu alasannya, sangat takdim, sangat tunduk menjaga akhlak kepada Raden Rahmatullah yang namanya Sunan Ampel. Sampai kedua-duanya itu sekarang jadi waliullah. Sampai kalau nanti ke Jawa Timur lalu main ke Ampel, Ampel itu gerbangnya dari sebelah timur. Kita masuk dari timur ke selatan, ke barat, baru ke Bundaja. Coba keringan, tak kurang ngerti bu. Jadi timur ke barat, ke laut, ke barat, pak ke dejah. Ini maksudnya bu. Coba sampean nanti kalau rombongan ke Ampel, sampean jangan ikut jalur yang ini, karena di Bun Murdaja ini, apa bahasa Indonesia di Bun Murdaja? Ibun Murdaja ini kepada kuburan, ini ke kuburan Mbah Soleh. Jadi pun orangnya lah ke barat, ke laut, pak ke barat, ke dejah. Sampean coba gue ku apesa. Kemudian mulai ke laut, cek ke laut sampai pas sudah jadi video. Insya Allah mau dede tidak angki sampai. Ya maksudnya sama rombongannya ke bagian utara. Ini ada kuburan di sini, kuburan di pagar besi stainless putih itu di dalamnya kuburan 9 kuburan itu kuburannya satu orang. Siapa namanya? Mbah Soleh. Mbah Soleh ini saking takdirnya kepada Raden Rahmatullah, dia diberi tugas menjaga masjid, takut masjid Ampel kotor. Setelah mati 5 tahun di alam kubur, masjid tidak ada yang menyapu, masjid kotor, bangkit lagi dari kubur. Saking takdirnya sama Kiai Asabuan boleh. Man anta? Ana Muhammad Soleh. La Soleh Gofah. Allah anak Muhammad Soleh. Ini bahasa Ampel, karena Ampel itu dari Arab. Siapa kamu? Saya Soleh. Soleh mati? Enggak, saya Soleh. Dilihat kuburannya itu sudah tidak ada orangnya. Hidup 2 tahun, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, sampai 9 kali. Tak heran pula Mbah Soleh ini ke waliullah, takdim ke kuruna Sunan Ampel. Tetibak semua patut pakai pati ke bayin mainan. Mun Soleh tuli, mun Soleh takib semua orang itu gak lagi. Mumpah dalam sedih bahlun kepis main sekat ya absa abdul. Jadi kalau Soleh dulu hidup lagi ya masuk akal lah. Karena apa? Gurunya Raden Rahmatullah. Kalau Soleh sekarang mohon maaf Kak Leh ya. Jadi kalau sudah mati gak usah bangkit lagi. Yang tetangganya tidak lari ke sana kemana. Paham? Di sebelah barat, kamu jangan barat laut, di sana boleh. Di sini agak nyelkit. Udah apa aja bahasa saya? Bahasa nyelkit ya. Apa terkepet? Untuk kepet rapi bu. Allah, terkipit. Ku tahu kaki aja pengen ngomong benar gua deh. Mungkin jadi dengan kibah sana waktu wala apa? Oh terkepit mungkin. Dia minta sampai terkepit gitu. Ada memang bahasa Madura itu tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi saking kaliannya bahasa Madura sampai ada yang tidak ada bahasa Indonesia. Apa? Nyapu? Gak ada. Ada sahabat yang nyaput kehidupan, ada nyapu dia ada bahasa Indonesia. Yang kedua, cudu itu gak ada bahasa Indonesia. Betul. Apa cudu bahasa Indonesia? Jodoh. Bener modern bu, kok mau dipijat di kaki cudu lah. Saya kalau pijat sama kamu jodohan di anak lah. Jadi jodoh itu tidak ada bahasa Indonesia. Hai khusus orang Madura saja yang nanti.
Jadi di bagian barat, ini barat daya, kalau bahasa Indonesia barat daya, kalau bahasa orang Madura barat laut ini, dan justru barat laut itu yang di sana, ya. Jadi bun barat laut neka ada satu makbarah sebelum kita nyampe ke Sunan Ampel, ada tulisan Mbah Son Haji, lalu diberi garing Mbah Bolo. Ini sundel bolong deh bu. Kenapa kok dikasih Mbah Bolo? Karena ketika Mbah Ampel membangun masjid, akhirnya Mbah Ampel itu memanggil Son Haji. Ya Son Haji, ta'al ijlis ilayya isma' kalam. Ini bahasa Ampel. Kalau bahasa Durjan daerah saya, ya Son Haji, come here, sit down, please sit here. Wah, enggak ngerti apa artinya itu, Bu. Kak, dengar yang kau semua jangan ngerti. Terus kan dia sekarang kita benih kemin ya. Hari itu raya kimun coba dibundi kayak becar. Son Haji, coba kesini kamu. Dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Son Haji, di Ampel ini sekarang masyarakat Islam sudah banyak meluas. Sudah banyak orang-orang yang dulunya tidak beragama Islam sekarang beragama Islam. Saya ingin merubah, merenovasi Masjid Ampel menjadi lebih besar, dan saya ingin tempat mihrab di paling depan ini menghadap proses ke Baitullah. Sudah jadi langsung saking takdiman, ini kepah nyari satu sana gede. Kata orang Surabaya namanya kreweng, kata orang Madura namanya kabingkar. Kabingkar, makanya belum tabing pun bergelat lokal. Kata orang Jawa namanya kreweng. Lalu digaris di pengimaman bun baraknya itu bun barak tuh, aduh udah remuk masalah ngepit ini pada iya deh mama yang pak agak bener bukus masalah saya menirau marungan kok sadalang milih senep pahu gunakan cepat sudah bu. Jadi di pengimaman itu lalu digaris seret dengan izin Allah. Dari garis di tempat pengimaman itu orang tawaf di Makkahul Mukarramah kelihatan dari Ampel. Makanya Mbah Son Haji itu dapat julukan Mbah Bolong. Benih bolong tengah ada benih. Karena bisa menembuskan antara Ampel dengan kota Mekah. Makanya di Madura dulu kalau yang sepuh-sepuh insya Allah ingat. Saya masih kecil masih nyapu dulu itu. Ya apa nyapu aja bahasa Indonesia apa? Lalu apa? Nyapu. Saya waktu kecil tuh masih ingat dulu di pengimaman itu ada jendela di bagian barat, ada lubang. Kenapa kok ada lubang? Meniru bagaimana Mbah Bolong memberikan lubang sehingga kelihatan orang tawaf. Jadi lubang yang di sebelah barat itu tabarrukan wa tafa'ulan min Sunan Bolong. Orang Madura salah paham dulu. Lubang di bagian barat itu dikira tempat untuk meludah. Yang ku kenang na ajopa. Kapan aku aja kemahir tiaki. Berpijang limu ki masalah hukum. Kapan ada ajopa bah nyampi di bawah pate di sana. Tempat kemat tua dan berkerindo. Kemat tua dah pempan tegay nak kana aja. Nambah aman tu bajingan deh. Pun mana mulai aja. Aman tu sana hijau pairit maulid. Itu jadi wali. Kenapa kok jadi wali? Karena takdiman wa takriman lil kiai. Makanya kalau ilmu ingin barokah, adik-adik santri semua yang hadir harus menghormati orang yang mengajari alif ba taksa kepada sambian, dan tidak boleh menyombongkan diri. Enggak boleh. Orang yang menyombongkan diri itu di hadapan orang yang mengajar akan diangkat ilmunya. Dulu pernah ada salah seorang santri ini belajar kepada salah satu kiai, lalu dia pindah pondok menjadi orang yang alim luar biasa. Pulang ke kampungnya, akhirnya dia menantang orang satu kampung untuk bertanya kepadanya karena dia merasa sudah sangat alim. Wahai tuan-tuan, barang siapa yang punya pertanyaan dan tidak bisa dijawab, silahkan bertanya kepada saya, baik dari bidang ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah, fikih, tafsir dan hadis, akan saya jawab dengan nada sombong. Dari bawah ada yang unjuk tangan, unjuk jari. Saya tuan mau bertanya. Oh silahkan.
Di dalam Al-Quran ada surah namanya An-Naml. Betul sekali, An-Naml itu artinya semut. Ya, yang ingin saya tanyakan bukan itu. Silahkan mau tanya apa. Katanya di dalam surah itu diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman itu berbicara dengan semut. Betul. Yang ingin saya tanyakan, semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman itu semutnya jantan apa betina? Pahanana. Tak mun goceng, tekuk je nak dia mana punteng laki mun neng dino. Mun bibis tekuk lagi dia ini pada berapa aja. Akhirnya yang sombong ini dengan keadaan pucat, maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan sampian. Siapakah sampian? Lalu yang tanya itu, saya namanya Nu'man, ayah saya namanya Sabit, saya Nu'man bin Sabit, dan saya terkenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Yang tanya itu Imam Abu Hanifah di bawah. Akhirnya dia dengan perasaan malu, ya Abu Hanifah, mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Kata Imam Abu Hanifah, makanya jangan sombong agar ilmumu tidak diangkat oleh Allah. Tolong dijawab Kiai, semutnya itu jantan apa betina? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, semut yang berbicara dengan Nabi Sulaiman itu adalah betina, bukan semut jantan. Kok tahu Kiai? Masih gitu. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, Allah yang dawuh dalam Al-Quran, hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun. Qalat namlatun. Tak perkara ni kene ijang nak kana ajar. Nah, kuwi. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Subhanallahul azim. Makanya tidak boleh jadi nanti yang belajar kepada guru, kepada kiai, lalu mondok kemanapun sampian, kalau kembali lagi ke taib, kembali lagi ke tul, maka tulnya nggak boleh sombong, nggak boleh membesar-besarkan tulnya ya. Maksudnya tidak boleh membanggakan dirinya kepada orang yang pernah mengajar ilmu kepada kita. Sealim apapun kita, kalau hadapan guru kita bukan siapa-siapa, maka ilmu yang kita dapat insya Allah akan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin, amin Allahumma amin Allahumma. Oleh karena itu, kembali lagi saya nyatakan, orang yang meninggal dunia itu tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang soleh, atau orang yang mati itu dia orang yang soleh, orang baik, ahli surga yang pertama ditandai dengan hari kematiannya. Jadi kita pasti mengalami mati, betul? Tidak ada satu orang pun yang tidak mati. Allah dawuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang hidup pasti mati. Jangankan yang bernapas tidak akan mati, yang tidak bernapas pun kalau pernah hidup pasti mati. Lampu maksudnya. Ini nggak bernapas, tapi karena pernah hidup pasti mengalami mati. Jadi setiap yang hidup pasti mati. Malah setiap manusia itu mengalami mati dan hidup dua kali, kata Allah. Setiap manusia pasti mengalami mati dan hidup dua kali. Setiap kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Kalian pertama kali diciptakan mati, lalu hidup, lalu mati, lalu hidup. Setiap manusia itu pasti mengalami mati dua kali, hidup dua kali. Kapan kita mati pertama kali? Dalam kandungan ibu, 4 bulan kita mati. 4 bulan, fayunfakhu fihi ruh. Setelah 4 bulan dalam kandungan kita diberi nyawa, lalu kita hidup. Kandungan 4 bulan, hidup apa tidak? Yang jawab jangan jawab, gak tahu. Hidup apa tidak? Hidup, kok tahu hidup? Ini temu jawab, odeh hok. Wala? Ang guli. Berarti mo na guli? Odeh. Mo ta guli? Odeh. Mon ini guli? Guli konde. Hari ini kita ngaji baterai kan? Kita menjawab dia guli. Mo guli kayak gulate. Boleh diguli atau diguli. Ini kayaknya mulai ngajar sebelum nanti. Ini bahaya kalau kira begini.
Itu mati yang pertama ya. Yang kedua, ini mati pertama. Fayunfakhu fihi ruh. Lalu pada 4 bulan ruh ditiupkan, kita hidup. Sampai di dalam kandungan 5 bulan kita hidup. Lalu hidup sampai sekarang. Kita sudah mengalami mati 1 kali dan kita sudah mengalami hidup 1 kali. Nanti kita akan dimatikan kembali, diwafatkan kembali, masuk dalam kubur, dihidupkan kembali. Kalau dipikir-pikir, lebih panjang mana antara mati dan hidupnya? Tak boleh lagi. Bu, kemana cengodin ben mati dah bu? Iya, mahagillah lagi bu. Kemana cengodin ben mati dah bu? Lanjangan odi invent terus, ya? Jadi odi ben mati, lanjangan odi. Ya, baru ngasih dinarik tuh. Lah betul, lebih panjang hidupnya memang. Coba. Dulu kita mati cuma 4 bulan, okay? Mati 4 bulan. Setelah kita mati 4 bulan, ditiup ruh, kita hidup. Di perut saja hidupnya 5 bulan. Lebih panjang mana mati dengan hidupnya? Lebih panjang hidupnya. Hidup sampai sekarang, nanti kita mati lagi. Setelah kita mati, kita dimandikan, kita dikafani, kita disolati, lalu kita ditutupi tanah, dihidupkan kembali oleh Allah. Itu paling lama 4 jam. Jadi matinya manusia 4 bulan 4 jam, hidupnya manusia berapa tahun? Nanti hidup di alam barzakh, gak mati lagi. Bener bukan jangan nodi ini utang. Nah, manusia pasti mengalami itu. Hikmat dari Allah kita juga umur. Amin. Amin. Gak ada yang jamin kita itu hidup sampai besok. Gak ada. Ada yang jamin dari yang hadir besok masih hidup? Gak ada. Tapi ini kan masih sehat-sehat. Loh, sakit dengan mati itu gak ada hubungannya. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min adilin asahinan minad dahr. Banyak orang tidak punya penyakit mati mendadak. Banyak. Pusing-pusing geblek mati. Sakit dada mati. Betul. Di rumah saya di Madura, ngayong cium tak mati. Ongguan sepeda motor nyium metre. Itu cuma ciuman mati. Gak ada orang yang tahu bahwa kita yang berbicara ini Khalil Yasin umurnya paling lama 100 tahun. Amin, mudah-mudahan. Gak ada yang tahu dari yang hadir siapa yang akan mati besok. Apakah semuanya panjang umur? Gak ada yang tahu. Waktunya dirahasiakan. Apakah nanti, apakah besok? Yang jelas pasti mati. Waktunya nggak tahu. Apakah yang hadir yang di bawah ini mati duluan, saya yang belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan? Dan malah cocok engkau mah tidak ada dia mungkin. Kalau sekalian dia boleh mati nabu. Apa kering ngapin nak? Ini roh pesawat udah mulai debki boy. Buku tahu dia bukti apa hari bu? Aja bu. Kalau ke Roma boleh berangkat cik nak kumole kalau buat malam berangkat cik nak kumole kalau buat malam. Ke Roma anak muda habis andi ada bu. Lagi tinggal Pak Ari dah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Banyak orang yang tidak sakit mati mendadak. Wa kam min alilin asahin minad dahr. Banyak orang yang sakit keras bertahun-tahun tapi tidak mati-mati. Cekel toro. Jadi tidak ada hubungannya antara mati dengan sakit. Banyak orang yang sakit tapi tidak mati, sakitnya parah di bawah rumah sakit, datang keponakannya tiba mulai beri paman dia harap aja kopi kada kero dia mau beli kopi loros dia beli kopi kada pakai itu tiba mulai beri kopi kada kero tiba mulai yang kudu pak karo mana mati yang kudu yang semati beli sesakit segocak semati. Banyak kejadian seperti itu banyak. Jadi antara mati dengan sakit gak ada hubungannya.
Orang itu kalau masih belum waktunya mati, jangankan sakit, dia akan mati akan hidup lagi. Saya pernah diceritakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jawahir, beliau dulu masih hidup, cerita bahwa di daerah Tanjung Bumi Madura itu ada orang sepuh, dia itu lumpuh, dia itu sudah pikun, sudah lumpuh, pikun, tua, sakit. Lah akhirnya dia itu gak mati-mati. Anaknya itu sampai banyak bertengkar. Kenapa kok demikian? Karena dia sudah makan minta nasi. Mari beringatkan tuh bagaimana nasi. Begelak anu haram kita makan juga. Diberi nasi boleh nasi diberi karena oke aku di dokter serak kulo. Bagi guru mari duka itu kau macam cerita. Kau tidak ada. Akhirnya pulang tak dum mati ni kan. Juga bokar kan kompunya berbang dikak kita di rumah mari dikak billahi mari akhirnya berdesit kompunya benter pahadun Allah ya Allah, yang penting membawa Islam iman, gak apa-apa mbah saya dimatiin saja. Tapi ada mari bagi ratu 4 tahun lumpuh, 4 tahun pikun. Setelah 4 tahun pagi-pagi si kakek ini minta bubur. Benar, kontrol tak acin, benar. Kebanyakan kita acin lah, benar. Tulis kebanyakan kita acin, tak acin ni bagi akan oleh sama rupiah yang tak ya. Di bah aku lau mati. Kapan mati bah kumpul yang kata alhamdulillah bangun. Leo, sudah bambang semua cakap. Alhamdulillah pangeran, baku nama tiongku. Embali pulang mati akhirnya si berkata ni ada pandil. Saya ambil kompo ya. Itu orang mulai dari Soko ke atas, ke Tabu, ke depan pernah depan ke kepah berlambang. Kapan melapah wajah? Kau kanan tadi nak cacing. Jadi kompo yang mau nak kicau itu pasti onde kan kita. Tak lagi. Oleh karena itu tidak ada yang jamin, tidak ada yang. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kapanpun kita kembali kepada Allah, kapanpun kita mati, kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada salah satu amalan yang kata ulama, kalau amalan ini dibaca kita akan menjadi orang yang mati husnul khatimah. Kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak sholat maghrib, maka silanya suku jangan diubah dulu ya. Silanya suku jangan diandi. Silanya suku je ubah bu. Benih saya bu. Kita kalau sholat kan arifuk. Ya itu jangan tetap arifuk, jangan diubah ya. Jadi muntah jam maghrib sempian selana sopo cendera oba genduk pak mau nih Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini dibaca 7 kali. Ketika mari penjeng maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selana sopo cek oba genduk pak macah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Orang yang membaca itu setelah ba'da maghrib dan tempat duduknya masih belum dirubah, maka dia dijaga oleh Allah sampai subuh. Andai kata dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin deh bukan ini. Waktu akhir yang ngam, ada yang berkali-kali itu. Subuh dibaca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Silana soko cek ngeroba genduk, gitu. Silana soko cek ngeroba genduk, baca boleh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Maka orang yang baca di waktu subuh akan dijaga oleh Allah sampai maghrib. Kalau dia mati
akan mati dalam keadaan membawa Islam. Maulid dibaca lagi, subuh dibaca lagi. Kalau kita bisa mengamalkan terus menerus, insya Allah kapanpun kita mati, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah.